Reses DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe di Aula Kantor Kecamatan Tahuna, Jumat 27 Agustus 2021 dipenuhi permasalahan masyarakat yang disampaikan oleh para lurah terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pertemuan antara DPRD, camat, dan lurah sekecamatan Tahuna sampaikan tentang keluhan masyarakat terkait bantuan bagi para pelaku isolasi mandiri, indikator penentuan zona merah di setiap kelurahan, tidak adanya vaksinasi khusus di kelurahan, serta permintaan para pedagang tentang dibolehkannya pembeli memesan makanan meski lewat jam tutup PPKM, dan lamanya hasil swab PCR dari pasien yang diduga terkonfirmasi positif COVID-19. Data yang kami terima dari Kapus Manente dengan data yang dari Kabupaten dari Tinggulus kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang kami terima dari data dari Kapus Manente. Seperti yang beberapa waktu lalu sempat Kelurahan Pasembeka sempat menjadi zona merah. Waktu itu berjumlah 10 pasien yang terkonfirmasi. Ketika dicek di lapangan ternyata ada beberapa masyarakat dia tidak masuk dalam Kelurahan Pasembeka, cuma bertepatan tinggal atau kontrak atau kos di Kelurahan Pasembeka, sehingga di sini terdapat perbedaan data atau informasi. Kemudian di sini juga kami dari pihak pemerintah Kelurahan Pasembeka kami sempat meminta bantuan untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Karena beberapa waktu lalu ada perhatian dari pemerintah, dari Pak Bupati bersama dengan Forkopimda, bahwa setiap pasien yang terkonfirmasi, baik dia isoman maupun yang berada di isolasi di rumah sakit, mendapat bantuan berupa sembako. Dan ada beberapa masyarakat yang meminta kalau boleh orang yang coba kalau boleh orang yang mau dapat. Jadi saya sempat sampaikan kepada Kadis Sosial dan Kadis Sosial meminta untuk memasukkan data tersebut. Dan saya langsung merespon, dan saya langsung buat surat untuk dan memasukkan data yang diminta. Pada saat kegiatan-kegiatan masyarakat jual, terutama penjual makanan. Jadi kadang-kadang ada yang buka sore, jam 8 harus tutup. Jadi ini ada dampak yang penghasilan, Pak. Ada usulan sih, kalau bisa pada saat tidak di dalam warung itu hanya bisa jual, tidak makan di tempat, supaya bisa jualannya dia tidak mubazir. Kadang-kadang baru 2 jam, pembeli baru hanya 5 orang, siapa yang membeli akan ke depan karena harus tutup. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Josephus Kakondo BAE, mengatakan jika pihak DPRD akan selalu memperjuangkan bagi masyarakat terkait dengan bantuan sosial terdampak pandemi COVID-19 dan secepatnya menetapkan perda penanganan dan pencegahan COVID-19 serta berdiskusi ke pihak-pihak terkait agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Kemudian soal keluhan masyarakat itu memang sudah tahun lalu, sehingga itu sebabnya kita lebih melihat faktor yang realistis yang ada terkena dampak oleh karena pandemi yang sebagaimana pengantar tadi, mata pencariannya hilang. Kalau soal bantuan pasti orang baku mengiri. Tidak soal ada memang dari instruksi Mendagri yang terakhir, mulai dari instruksi nomor 3, nomor 6 tahun 2020, kemudian dirubah jadi PPKM Mikro, dan seterusnya sampai terakhir instruksi Mendagri nomor 21 kalau tidak salah. Dia kriteria sama, sehingga Satgas Penanganan Kabupaten melihat dari situ, dari kriteria bahwa kalau sekian rumah, bukan sekian orang, sekian rumah 5-7 dalam satu RT itu sama saya bisa ditetapkan sebagai zona merah, begitu. Kemudian yang tadi, kalau di pedoman Mendagri itu tidak ada larangan penjual makanan yang tidak makan di tempat, tidak dibatasi. Yang dibatasi adalah makan di tempat sampai jam 8.
Makasih kalau berobat atau orang datang-datang. Nah, orang yang nak jual, orang mau beli makanan jam 9, yang nama mazhar di rumah tak lah. Nah, tinggal itu nanti orang mau berunding dengan Satgas Menang Bupati dan Bupati bahwa ada perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan di lapangan. Keluhan-keluhan dari masyarakat sangatlah wajar, sebab di tengah pandemi COVID-19, perekonomian masyarakat menjadi sangat terpuruk. Ditambah lagi dengan bantuan-bantuan dari pemerintah yang dirasa tidak tepat sasaran dan derita keluarga pasien terduga COVID-19 yang harus ditanam secara protokol COVID tanpa kejelasan status dari swab PCR yang hasilnya lama didapatkan. Dan DPRD adalah jalan bagi masyarakat untuk menyuarakan serta mencari solusi dari setiap permasalahan mereka. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe melaporkan.